bicara dengan siapa? Dengan Kaisha Hani. Dengan Kaisha. Oke, Keisha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia, biasa dipanggil Pia. Nah, di sini saya sebagai konselornya. Sebelumnya Keisha udah pernah melakukan konseling? Belum. Oke, belum. Sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu konseling. Nah, konseling itu yang dimana kita lakukan pada saat ini, yang dimana Keisha sebagai klien, saya sebagai konselornya. Apapun permasalahan yang ada pada Keisha yang mengganggu pikiran Keisha, boleh diceritakan dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Keisha tidak perlu khawatir tentang masalahnya, tahu kepada orang lain. Permasalahannya hanya kita berdua aja yang tahu. Yang dimana di sini kita memegang asas kerahasiaan dan juga norma-norma yang berlaku. Apabila permasalahan ini tahu ke orang lain, itu akan ada sanksi yang telah ditetapkan. Sampai di sini Keisha udah paham? Oke. Baik. Boleh diceritakan apa yang mengganggu pikiran Keisha pada saat ini atau belakangan ini? Saat mau ngambil uang untuk keperluan studi lapangan. Oke. Boleh dilanjutkan? Uang untuk studi lapangan ini itu uang jajan yang dari orang tua selama 10 hari studi lapangan itu, yang dimana itu saya mengambil uang tersebut dan sekalian jajan untuk keperluan studi lapangan. Ternyata uang tersebut tidak bisa ditarik dengan jumlah besar, dan yang bisanya malah tarik dengan nominal kecil, dan itu tidak tahu mengapa antara rekening saya bermasalah atau sedang error. Oke. Sebelumnya pernah terjadi juga seperti ini? Belum pernah, ini baru pertama kali. Oke. Apa Keisha udah mencobanya berkali-kali? Sudah, sampai ibu konternya bertanya, kok kenapa bisa? Yang bisanya dengan jumlah kecil, kok jumlah besarnya nggak bisa? Masalahnya di mana gitu. Saat terjadinya permasalahan itu, apa perasaan Ke? Sedikit kesal dan jadi bad mood. Kenapa bisa muncul masalah itu di saat-saat yang genting, dimana pada hari Jumat saya akan pergi ke studi lapangan ke Jakarta. Itu perginya bersama siapa? Pergi studi lapangan itu pergi sama dosen dan teman-teman sejurusan. Apakah udah mencoba untuk menarik uangnya dengan jumlah yang kecil-kecil? Tadi sudah mencoba
uangnya. Ternyata nominal besar itu kan kalau kita menarik dengan uang kecil-kecil adminnya pasti banyak. Jadi tadi dipertimbangkan juga tuh kata ibunya, coba dulu diulang di kos. Kalau memang misalnya bisa kesini lagi, kami tutupnya di sini jam 10:30. Terus sudah balik ke kos, ternyata tidak bisa antara masalah di rekeningnya atau error dari sistemnya. Oke. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Melapor ke orang tua dan berusaha mencari solusi untuk menggunakan uang tabungan sedikit untuk awal studi lapangan ini. Oke. Apa udah dilaporkan sama orang tua? Belum, Kenapa belum? karena orang tua saya di rumah, saya sudah cek, kemungkinan sudah tidur, walaupun WA-nya udah masih aktif, belum dijawab sampai sekarang. Oke. Selanjutnya apa yang kapan akan kasih tahu orang tuanya? Mungkin setelah orang tua bangun tidur, atau saya duluan memberitahukan di WA, baru dibalas orang tua, entah mungkin setelah bangun tidur atau besok paginya. Oke. Sebelum proses penarikan itu, apa udah pernah mencoba dengan temannya? Yang biasanya saya tukar saling transfer itu entah kenapa tadi nggak bisa. Itu juga dengan saksi teman saya juga, pas mau mencoba ke TF ke teman saya, tetap nggak bisa juga. Jadi nggak tahu apa masalahnya. Oke. Nah, dari cerita tadi dapat saya rasakan juga, pasti akan merasakan kepanikan juga kan, karena nggak bisa narik uangnya. Nah, setelah tahu permasalahan ini, apa yang lakukan lagi? Karena kan uang ini nggak bisa ditarik. Terus uang apa yang pakai lagi? Uang tabungan, sisa dari lebaran, mungkin itu menjadi pegangan awal sebelum orang tua saya merespon dan mencari solusinya. Oke, berarti memakai uang tabungannya ya. Nah, Jadi terpaksa pakai uang tabungannya atau enggak? antara ini salah sendiri atau entah kayak mana, yang penting uang tabungan dulu yang terpakai untuk darurat untuk awal studi lapangan. Oke. Nah, dari permasalahan yang alami tadi, dapat saya pahami, merasa was-was terhadap nggak bisanya penarikan dalam jumlah yang banyak, padahal membutuhkan untuk pergi studi lapangan. Nah, setelah kita lakukan, ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak ada lagi, Bu. Oke, berarti proses konseling kita sampai di sini ya.
Ya. Oke, semoga ke depannya bisa untuk melakukan penarikan lagi dan juga diselesaikan masalahnya dengan baik. Semoga dilancarkan juga pergi studi lapangannya ya. Oke, bisa kita tutup uh, konseling ini. Bisa. Oke, baik. Terima kasih sudah melakukan konseling di sini. Semoga kedepannya dimudahkan segala urusannya. Oke, terima kasih Ke. Hati-hati di jalannya. Semoga selamat sampai tujuannya. Terima kasih.